السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullah sampai pada ayat yang ke-137 dari masih surat Al-Baqarah. Itu ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu, kalau mereka beriman, bimithli ma amantum, dengan seperti apa yang kalian imani, faqad ihtadaw, maka berarti mereka telah terbimbing di dalam hidayah. Wa in tawallaw, kalau mereka berpaling, fa innama hum fi shiqaq, maka mereka selalu dalam pertikaian. Fasayakfikahumullah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kamu dari mereka. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Muslimin yang saya hormati, ayat ini Masya Allah, walaupun sepertinya pendek ayatnya, tetapi memiliki makna yang sangat luas di dalamnya, memiliki berbagai macam faedah yang jammah. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, ay fa in amana ahlul kitab bimithli ma amantu bi, kalau mereka ahlul kitab beriman seperti kalian beriman,
Siapa kalian yang dimaksud? Ya ma'syaral mu'minin, wahai orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW dan kepada Al-Quran, yakni kaum muslimin. Kalau mereka ahlul kitab mau beriman seperti kalian, wahai kaum muslimin, yakni beriman min jami'ir rusul, mereka yang beriman kepada seluruh para rasul, wa jami'il kutub, yang beriman kepada kitab-kitab, alladzina awwala man dakhala fihim wa awla khatimuhum wa afdaluhum Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal Quran, yaitu ya ma'syarul mu'minin, wahai orang-orang yang beriman kepada seluruh para rasul, yang beriman kepada semua kitab-kitab, yang tentunya awal yang dimaksud, orang yang pertama termasuk di dalamnya, yang paling utama adalah penutup para anbiya, yang paling afdalnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Al-Quran. Wa aslamu lillahi wahdah, yang mereka tunduk istislam kepada Allah saja. Walam yufarriqu baina ahadin min rusulillah, yang tidak membedakan di antara rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tafsir dari Syekh Sa'di ini diambil dari ayat sebelumnya yang kemarin kita bahas, yang Allah katakan qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Diawali dengan amanna, diakhiri dengan Islam. Artinya, kalau mereka beriman seperti kalian, seperti yang sudah diperintahkan tadi, qulu amanna billah, hendaklah kalian berkata kami beriman kepada Allah dan juga kepada apa yang diturunkan kepada kami, ini kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umat Islam, dan juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yaqub ila akhirih. Maka kemudian ayat berikutnya, fa in amanu bimithli ma amantum, kalau saja ahlul kitab itu beriman seperti kalian, faqad ihtadaw, niscaya mereka akan mendapat hidayah. Sehingga diterangkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, fa in amana ahlul kitab ya ma'syaral bimithli ma amantum ya ma'syaral mu'minin, kalau ahlul kitab itu beriman dengan seperti kalian imani. Apa perbedaannya imannya ahlul kitab dengan imannya kaum muslimin? Sudah diterangkan kemarin. Perbedaannya, kalau ahlul kitab memilih-milih. Nabi yang satu mereka imani, nabi yang lain mereka cerca. Seperti Yahudi beriman pada Nabi Musa, tapi mereka mencerca Nabi Isa dan menolak Nabi Muhammad SAW, mengejeknya, melecehkannya. Maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Kalau saja mereka beriman seperti kalian, adapun kaum mukminin beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman pula kepada Nabi Musa dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Musa berupa berita akan datangnya Nabi Muhammad SAW, dan beriman pada Nabi Isa dan juga apa yang diturunkan kepadanya dari Injil, beriman kepada Nabi Ibrahim dan suhufnya Ibrahim, beriman kepada semua para anbiya. Ini barakallahu fikum yang termasuk rukun-rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Maka ini barakallahu fikum perbedaan antara imannya kaum muslimin dengan imannya mereka. Maka Allah katakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti kalian beriman,
seperti cara kalian beriman, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Yani petunjuk hidayah ila siratal mustaqim. Petunjuk ke jalan yang lurus. Al-musil li jannatin na'im, yang akan mengantarkan kepada surga yang penuh kenikmatan. Fala sabila lahum ilal hidayah illa bihadzal iman. Dan tidak ada jalan lain untuk mendapatkan hidayah bagi mereka kecuali dengan jalan ini. Illa bihadzal iman, kecuali dengan iman yang seperti kalian. La kama za'amu biqaulihim, tidak seperti apa yang mereka anggap, tidak seperti apa yang mereka pahami, tidak seperti apa yang mereka jalani. Harus dengan iman yang seperti kalian. Wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin. Ini barakallahu fikum salah satu tafsir. Dan juga ada tafsir yang terkandung di dalamnya. Dan dibawakan oleh beberapa ulama bahwa ayat ini juga menunjukkan keutamaan para sahabat, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan amantum kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi, kalau mereka beriman seperti kalian. Siapa saat itu yang disebut kalian? Siapa saat itu yang dikatakan dengan antum, amantum, kalian beriman? Para sahabat. Artinya ayat ini am sesungguhnya, mencakup ahlul kitab, mencakup musyrikin, mencakup siapapun, karena kalimatnya fa in amanu bimithli ma amantum. Kalimat dengan in, jika mereka beriman. Siapa? Siapa saja. Kalau ahli kata beriman seperti kalian, mereka mendapatkan petunjuk. Bagaimana kalau musyrikin? Sama. Kalau musyrikin beriman seperti kalian imani, mereka mendapatkan petunjuk. Kalau mereka semua manusia ini beriman seperti kalian beriman, mereka mendapatkan petunjuk. Termasuk di dalamnya kita katakan pada seluruh kelompok-kelompok sesat. Kalau kalian beriman dengan cara berimannya mereka, kalian mendapatkan petunjuk. Maka ini barakallahu fikum mendukung apa yang disebutkan dalam ayat-ayat lain. Ketika Allah katakan dengan kalimat as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Ta'ala. Allah persiapkan bagi mereka jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Siapa yang Allah jamin dengan keridhaan? Siapa yang Allah jamin dengan jannah? 3 golongan. Muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum, dan yang mengikuti mereka. Makna yang terkandung dalam ayat ini terkandung dalam ayat yang sedang kita bahas. Kalau mereka beriman seperti kalian beriman, ya ma'syaras sahabah. Kalau mereka beriman seperti kalian beriman, mereka mendapatkan petunjuk. Tetapi kalau mereka tidak beriman seperti kalian, mereka celaka, mereka binasa. Sehingga di samping ayat-ayat yang tadi, ayat-ayat keutamaan sahabat, keutamaan muhajirin, keutamaan ansar, dan perintah Allah untuk mengikuti mereka, juga dalam ayat ini terkandung yang sangat jelas kalimat fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti kalian imani, faqad ihtadaw. Oleh karena itu, apa kata Imam Al-Barbahari dalam kitab kita yang sedang kita bahas? Allah disebutkan bahwasanya kalau mereka keluar dari jama'atus sahabah wa humus sawadul a'zam, maka mereka kembal sesat. Kalau keluar dari pemahaman para sahabat, keluar dari jalan para sahabat, maka mereka dhal, mereka sesat dan menyesatkan. Bahkan beliau katakan dengan kafar, kufur. Kembali kepada kita. Qala Syekh Sa'di selanjutnya, la kama za'amu biqaulihim, yang namanya iman tidak seperti yang dianggap oleh ahlul kitab. Semestinya mereka beriman seperti para sahabat beriman, seperti kaum mukminin, seperti orang-orang Islam yang beriman kepada Allah dan juga beriman pada rasul-rasulnya seluruhnya.
Dan juga beriman kepada kitab-kitabnya seluruhnya, dan beriman pula kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti apa yang mereka anggap dengan kalimat kunu hudan aw nasara tahtaju. Tidak seperti kata mereka, jadilah Yahudi atau Nasrani kalian terbimbing dalam hidayah. Ini za'amu. Ini za'mun, ini anggapan dusta dari mereka Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, yang menyatakan kunu hudan aw nasara tahtaju. Jadilah engkau Yahudi atau Nasrani, kalian terbimbing dengan hidayah. Maka Allah bantah dengan ayat ini. Tidak. Kalau kalian beriman seperti mereka beriman, kalian dapat hidayah. Justru kalau mereka Ahlul Kitab beriman seperti kaum muslimin, beriman seperti kaum mukminin, beriman seperti para sahabat kepada Rasulullah SAW dan kepada seluruh para nabi-nabi, seluruh kitab-kitab yang diturunkan pada mereka, maka berarti kalian mendapatkan petunjuk. Kalau kalian pilih-pilih, maka kalian tidak beriman dan kalian akan celaka. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Beriman kepada sebagian kitab dan kufur kepada sebagian yang lain. Faza'amu annal hidayata khassah bima kanu alaih. Mereka menganggap dengan dusta bahwa hidayah khusus dengan apa yang ada pada mereka. Itu hidayah. Yang lain bukan hidayah, kata mereka. Wal huda, yang namanya petunjuk, huwal ilmu bil haqq. Ketahuilah bahwa yang namanya al-huda adalah al-ilmu bil haqqi. Ilmu tentang kebenaran. Itu huda. Itu petunjuk. Bimbingan hidayah. Dan tidak cukup hanya dengan ilmu. Yang namanya hidayah adalah al-ilmu bil haqqi wal amal bihi. Itu namanya hidayah. Orang dapat ilmu tapi enggak mengamalkan, belum dapat hidayah. Orang beramal, beribadah tanpa ilmu, belum dapat hidayah. Karena sesat. Salah dalam pengamalan-pengamalannya. Maka yang berilmu tapi tidak mengamalkan bukan hidayah. Orang yang mengamalkan tanpa ilmu juga bukan hidayah. Famal hidayah? Al-hidayah al-ilmu bil haqqi wal amal bihi. Yang namanya hidayah adalah ilmu tentang kebenaran dan dia mengamalkannya, mengerjakannya sesuai dengan ilmunya. Baru dikatakan hidayah. Dhidduhu ad-dhalal. Lawan dari hidayah adalah kesesatan, dhalal. Yani dhalal 'anil ilmi wa dhalal 'anil 'amali ba'dal ilm. Dhalal ada dua. Ada dhalal 'anil ilmi, kesesatan dari ilmu, penyimpangan dari ilmu. Itu dhalal. Tidak tahu ilmunya, enggak ngerti. Maka itu dhal. Yang kedua dhalal 'anil 'amali bihi ba'dal ilm. Yang kedua kesesatan dari pengamalannya. Menyimpang dari pengamalan. Setelah tahu, setelah ngerti. Itu juga dhalal. Ayyuhuma asyad? Mana yang lebih jelek dari dua kejelekan itu? Yang kedua lebih jelek daripada yang pertama, tapi kedua-duanya jelek. Yang pertama dhal, yang kedua dikatakan maghdubi alaihim, orang yang dimurkai. Yang pertama seperti Nasrani, yang kedua seperti Yahudi. Yahudi tahu ilmunya, tapi memutarbalikkan ilmu yang sudah mereka ketahui. Adapun Nasrani dhal, sesat. Qala wa huwa asy-syiqaq, dan itulah yang dimaksud dengan asy-syiqaq alladzi kanu alaih. Itu yang disebut dengan syiqaq. Dari kata syiq, satu sisi. Huwa fi syiqqin wallahu wa rasuluhu fi syiqqin akhar. Hum haula'i fi syiqqin war rasul sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala fi syiqqin akhar. Dia di satu sisi, sedangkan Allah dan Rasulnya di sisi lain. Itu makna syiqaq. Sehingga syiqaq di samping maknanya adalah pertikaian, perpecahan, juga mengandung makna penyimpangan dari kebenaran.
penyimpangan dari al-haq, itu juga syiqaq. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, itulah yang dikatakan syiqaq alladzi kanu alaihi. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling kata Allah, fa innama hum fi syiqaq, maka mereka berarti dalam syiqaq, di dalam kesesatan, penyimpangan dari ilmu dan penyimpangan dari amal, atau penyimpangan dari kedua-duanya. Maka ini dikatakan syiqaq. Lamma matu wa a'radu, atau lamma tawallau wa a'radu, ketika mereka berpaling, ketika mereka menolak kebenaran, maka mereka di dalam syiqaq, selalu dalam syiqaq. Fal masyaq huwa alladhi yakunu fi syiqqin wallahu wa rasuluhu fi syiqqin akhar. Seorang yang dikatakan musyaqqin, seorang yang yusyaq, adalah orang yang berada di satu sisi, sedangkan Allah dan Rasulnya di sisi lain. Apa Allah katakan dalam ayat lain? Allah mengancam orang yang seperti ini. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa man yushaqiqir rasul, siapa yang yushaqiq, yang menyimpang, yang memisahkan diri, yang kata Ibnu Katsir makna yushaqiq adalah huwa fi syiqqin wa rasul fi syiqqin akhar. Nabi di satu sisi, dia di sisi lain. Nabi di satu jalan, dia ambil jalan lain. Maka orang yang seperti ini disebut yushaqiq. Allah ancam, wa man yushaqiqir rasul, siapa yang mencari jalan lain selain jalan Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, maka kami akan sesatkan dia. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan lain selain jalannya orang mukmin, nuwallihi ma tawalla, kami sesatkan dia, kami palingkan dia. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Mereka yang mencari jalan lain selain jalan Rasul diancam dengan ancaman berat, ancaman dunia dan ancaman akhirat. Ancaman dunianya kesesatan, ancaman akhiratnya azab jahannam. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami sesatkan dia, kami palingkan dia, dan kami masukkan dia dalam neraka jahannam. Sedangkan di sini kaedahnya, kalau beriman seperti mereka beriman, kalau beriman seperti para sahabat beriman, dapat petunjuk. Kalau tidak beriman seperti mereka, kalau berpaling, fa innamahum fi syiqaq, maka berarti mereka fi syiqaq. Kalau mereka fi syiqaq, ancamannya nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Itu ancamannya. Wa yalzam min asyiqaq al-muhadah. Konsekuensi dari syiqaq adalah al-muhadah. Muhadah adalah pemisahan atau penentangan. Wal adawah, permusuhan. Al-balighah, permusuhan yang besar, permusuhan yang tinggi. Itu otomatis. Kalau yushaqiqir rasul, akan musuh Rasul. Sehingga jangan heran kalau ada orang-orang yang mengaku pengikut Rasul, padahal dia musuh Rasul. Ada orang-orang yang mengaku pengikut sunnah, ahlu sunnah, padahal dia adu sunnah. Seperti mereka-mereka yang lebih mengutamakan akalnya daripada Quran wa sunnah. Dia tolak ayat, dia tolak hadis ketika bertentangan dengan akalnya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Dikatakan dengan a'da'us sunan. Kata Umar bin Khattab, mereka adalah musuh-musuh sunnah. A'yathumul ahadith an yahfazuha wa tafallatat minhum. Mereka itu tidak mampu menghafalkan hadis, enggak mampu menjaga hadis, enggak mampu memahami hadis, kemudian mereka tinggalkan. Mereka tinggalkan dan mereka lebih memilih akalnya sendiri. Maka mereka kata Umar bin Khattab dijuluki dengan ahlur ra'i atau ashabur ra'i. Ashabur ra'i a'da'us sunnah.
Orang-orang yang lebih mementingkan ra'yunya itu adalah musuh-musuh sunnah. Karena memang orang yang yusyaqiq Rasul, orang yang mencari jalan lain selain jalan Rasul, otomatis mereka akan menjadi musuh Rasul, musuh agama. Akan konsekuensinya muhadah wal adawah al balighah. Konsekuensinya adalah permusuhan yang besar. Allati min lawazimiha, dan termasuk konsekuensi-konsekuensi dari permusuhan adalah badlu ma yaqdiruna alaihi min adiyatur rasul. Konsekuensi dari permusuhan adalah mereka akan keluarkan segenap upaya mereka untuk melecehkan dan merendahkan, menjatuhkan Rasulullah SAW. Apa iya mereka melecehkan? Nah, sengaja ataupun tidak sengaja mereka melecehkan Rasulullah SAW. Karena itu kuno, itu masa lalu, itu yang tidak tepat kalau kita terapkan saat ini. Apakah itu bukan cercaan? Bahwa ini ajaran-ajaran yang di waktunya zaman sekarang ya tidak tepat. Itu juga pencercaan. Bahkan Sufi menyatakan bahwasanya Nabi SAW mendapatkan dari Jibril dari Allah. Sedangkan di antara wali-wali kami, di antara tokoh-tokoh kami, ada yang mendapatkan langsung dari sumbernya, yakni langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui Jibril. Berarti hebat mana Rasulullah SAW dengan mereka? Astagfirullah. Mereka merasa lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan yang seperti itu, seperti yang terucap pada para munafiqin. Munafiqin mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Dan munafiqin dengan Yahudi adalah kawan dekat, akrab. Kalau mereka kembali ke syayatinihim, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Para munafiqin ini kalau kembali ke setan-setan mereka, mereka berkata inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sungguhnya kami hanya main-main tadi, hanya perolok-olok di sana. Kami enggak serius, kami tetap bersama kalian. Bersama siapa? Bersama orang-orang Yahudi. Itu munafikin ketika itu. Ternyata munafikin hari ini juga sama. Di belakang mereka Yahudi. Berkata pada umat Islam, hendaklah agama itu jangan terlalu kaku. Agama itu begini, agama itu begitu. Hendaklah kamu buang yang ini, buang yang itu. Ini ada modern, ini adalah masa-masa begini, masa begitu. Begitu kesetan-setannya, kami permainkan mereka, tenang aja. Kami tetap bersama kalian. Ini khonibina azakullah na'udzubillah min dzalik. Ini adalah a'da'ur rasul, musuh-musuh rasul, musuh-musuh agama. Qala, berkata Syekh Sa'd rahimahullah, mereka memberikan adiyah pada Rasul. Falihadza wa'ada Allahu rasulahu. Oleh karena itu kalimat berikutnya dari ayat ini Allah katakan dengan kalimat fasayakfikahumullah. Allah akan mencukupi kamu dari mereka. Jangan khawatir. Coba kalian lihat, sebelum kita membaca tafsir dari para ulama, kita akan berpikir kalau mereka beriman seperti kalian beriman, maka mereka mendapat petunjuk. Kalau mereka berpaling, maka mereka dalam kesesatan. Tiba-tiba Allah akan mencukupi kamu. Kok kayaknya nggak nyambung? Baru berita tentang mereka, orang yang fi syiqaq, tiba-tiba fasayakfikahumullah, Allah akan mencukupi kamu dari mereka. Yakni ternyata telah diterangkan di sini oleh Syekh Sa'di dan para mufassirun bahwasanya orang-orang tersebut fi syiqaq otomatis akan memusuhi Rasul. Dan kalau memusuhi Rasul, di antara bentuk-bentuk permusuhan adalah melecehkan, menjatuhkan, mencerca, yastahzi, memperolok-olok, mentertawakan. Astagfirullah, sunnah ditertawakan, ajaran Rasulullah SAW ditertawakan. Dikatakan semakin panjang semakin bodoh, semakin goblok. Ini khonibina azakumullah adalah perkara-perkara yang merupakan istihza, seperti istihzanya munafiqin di zaman Rasulullah SAW ketika mereka berkata, "Undur qurra'una haula," atau dalam riwayat, "Undur qira'una haula, ajbanu indal liqa."
Wa arghabu butunan, mereka yang paling rakus dalam makan dan paling penakut dalam perang. Rasulullah SAW dan para sahabatnya dicaci oleh munafik tadi. Ada sahabat yang mendengar, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka munafiq, tapi engkau aku yakin munafik. Aku akan laporkan kepada Rasulullah SAW. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW, orang tadi mengejarnya, memegang ekor dari untanya Rasulullah SAW sambil berkata, ya Rasulullah, aku cuma main-main, aku cuma senda gurau, aku memperolok-olok, aku tidak serius. Rasulullah SAW tidak menengok. Mereka, orang ini terus merengek-rengek minta dimaafkan. Mintakan ampun untuk kami ya Rasulullah, mintakan ampun untuk kami. Sampai turun ayat dan Nabi membacakan ayat tadi kepadanya. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru, jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah iman kalian. Demikian pula musyrikin memperolok-olok Rasulullah SAW. Bukan hanya dengan lisan mereka, dan mereka juga menyakiti secara fisik, berupaya untuk menyakiti Rasulullah SAW. Sehingga sahabat ada yang berinisiatif. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu mengambil pedangnya setiap malam dengan pakaian lengkap, pakaian perang, menjaga Rasulullah SAW di rumahnya. Menjadi satpamnya Rasulullah, menjadi penjaga untuk menjaga Rasulullah SAW jangan sampai disakiti oleh orang-orang kafir, orang munafikin. Jaga. Sampai ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, fasayakfikahumullah, maka Rasulullah SAW keluar. Engkau masih di sini? Pulanglah. Allah sudah berfirman, fasayakfikahumullah. Allah sudah berfirman, Allah akan mencukupi aku. Jangan khawatir. Maka disuruh pulang oleh Nabi. Tidak perlu dijaga lagi. Karena Allah sudah menjamin, fasayakfikahumullah. Allah telah mencukupi kamu dari mereka. Artinya membela kamu dari mereka, melindungi kamu dari mereka. Maka kata Syekh As-Sa'di rahimahullah di sini bahwa Rasulullah SAW diberi oleh Allah jaminan bahwa mereka-mereka yang fi syiqaq, yang menyelisihi para sahabat, yang tidak beriman seperti berimannya para sahabat, maka mereka fi syiqaq, dan mereka musuh-musuh Allah dan Rasulnya, dan mereka akan menyakiti, mengganggu Rasulullah SAW. Maka Allah katakan, fasayakfikahumullah, Allah akan mencukupi kamu dari mereka. Li'annahu as-sami' li jami'il aswat, karena Allah Maha mendengar semua suara-suara. Biikhtilafil lughat, dengan berbagai macam bahasa-bahasa. Ala tafannunil hajat, dengan berbagai macam bentuk hajat-hajatnya, keperluan-keperluannya, semua Allah tahu, semua Allah dengar, dan Allah Maha mengetahui. Al-alim bima baina aydihim wa ma khalfahum, yang Allah Maha mengetahui apa yang ada depan mereka dan apa yang di belakang mereka. Wa bil ghaibi wasyahadah, Allah Maha tahu apa yang nyata dan apa yang gaib, semuanya Allah tahu. Wa bil zawahir wal bawatin, Allah tahu yang lahir dan batin, semuanya Allah Maha mengetahui. Maka Allah akan mencukupi kamu dari mereka. Fa idza kana kadzalik kafakallahu syarrahum, kalau begitu kafakallah, Allah akan mencukupi kamu dari mereka. Tenanglah. Ketika Allah SAW datang ke perkampungan Yahudi, mereka sudah mengangkat penggilingan berat di atas benteng mereka, ingin menjatuhkannya kepada Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah SAW bangun dan pergi, diikuti oleh para sahabatnya. Kenapa ya Rasulullah? Kita belum bertemu dengan orang yang akan kita cari, hajat kita belum tertunaikan. Rasulullah SAW diam sampai sudah menjauh, mengatakan mereka akan membunuhku. Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nama-nama munafiqin disebutkan fulan. Dan Hudzaifah ibn Yaman sahibus sirr, pemilik rahasia. Ta'ala Hudzaifah. Di sana ada fulan yang merencanakan untuk membunuhku. Mereka munafiqin. Diberitahu semuanya nama-namanya. Dan ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini membuktikan ucapan Allah, fasayakfikahumullah. Dan subhanallah,
Makna fasayakfikahumullah juga maknanya Allah akan membalas mereka untukmu wahai Rasul. Diriwayatkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan ketika terbunuh oleh para pemberontak Khawarij, itu darah pertamanya menetes di ayat ini. Fasayakfikahumullah. Seakan-akan Allah berkata kepada Utsman bin Affan, aku akan cukupi engkau dari mereka. Aku akan balaskan untukmu. Setelah itu Khalifah berganti kepada Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW, kalau engkau dapati orang yang seperti ini atau kaum yang seperti ini, perangi mereka. Lau adraknahum laqatalnahum qatla 'adin wa Iram. Kalau aku temuin mereka, kata Nabi, aku pun akan memeranginya seperti aku perangi 'Ad dan Iram, seperti diperanginya kaum 'Ad. Maka Ali pun memerangi mereka. Wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa 'ashrah. Sungguh akan aku perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun dari perangi mereka, sehingga tidak tersisa kecuali 9 orang. Ini khonibun a'azakullah, fasayakfikahumullah. Allah akan mencukupi engkau wahai Rasul, wa huwas sami'ul alim. Tentunya Allah pun akan mencukupi siapa-siapa yang membela Rasul. Tentunya Allah akan mencukupi siapa-siapa yang mendakwahkan dakwah sunnahnya Rasul. Allah akan mencukupi pula, karena Allah menjamin in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kenapa harus takut? Padahal sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar segala suara, mendengar segala bahasa, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka rencanakan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Maka mereka dengan ancaman-ancamannya, apakah Syiah Rafidhah ataupun kaum liberalis ataupun siapapun mereka, ancaman-ancaman mereka ancaman kosong. Sedangkan berita-berita Allah berita yang pasti. In tansurullaha yansurkum. Wa qad anjazallahu li rasulihi wa'dahu. Maka Allah buktikan apa yang Allah janjikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sallatahu alaihim hatta qutila ba'duhum. Dan Allah kuasakan atas mereka, Allah menangkan Rasulullah SAW di atas mereka, maka sebagian mereka terbunuh. Wasabba ba'duhum, sebagian mereka ditawan. Wa ajla ba'duhum, sebagian lagi diusir. Lihat ahlul kitab yang menyakiti Rasulullah SAW, yang mengejek, mengucapkan, memperolok-olok dengan kalimat-kalimat yang jelek, kadang langsung dengan ucapan Yahudi, kadang melalui antek-anteknya dari kalangan munafikin. Ujung-ujung akhirnya imam mereka terbunuh, wa imam mereka ditawan sebagai tawanan, imam mereka terusir. Siapa yang terbunuh? Bani Quraidah. Semuanya disembelih. Yang laki-laki dewasa. Siapa yang ditawan? Perempuan dan anak-anaknya. Siapa yang diusir? Banu Nadir. Diusir mereka. Sehingga mereka membawa berbagai macam apa yang mereka bisa bawa, sampai kusen pintu mereka bawa. Wa syarradahum kulla musyarrad, maka mereka terusir dengan benar-benar terusir kemana-mana. Dan itu menunjukkan apa yang Allah janjikan, fasayakfikahumullah, aku akan mencukupi engkau dari mereka, jangan khawatir. Dan ini bukti ucapan Allah adalah hak. Fa fihi mu'jizatun min mu'jizatil Qur'an, dan ini berarti mu'jizat dari mu'jizat Al-Qur'an. Apa itu mu'jizatnya dari sisi mana? Ikhbar qabla wuqu'ihi, berita sebelum terjadinya. Kalau saja Al-Quran bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa saja ketika menyatakan Allah akan cukupi kamu, ternyata kalah. Loh, mana ayatnya mencukupi kok ternyata tidak dicukupi. Tetapi karena ini dari Allah, ayatnya dari Allah, Nabi sangat tenangnya dengan ayat itu dan menyatakan, wahai Sa'ad, pulanglah. Allah sudah menurunkan ayat kepadaku. Fasayakfikahumullah, Allah akan mencukupi aku.
dan benar-benar dicukupi sampai agama ini sempurna, sampai disampaikan secara lengkap. Setelah itu Rasulullah SAW ditawarkan, bukan diwafatkan, ditawarkan. Apakah mau diwafatkan atau masih mau hidup? Nabi menyatakan ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la. Memilih untuk diwafatkan. Setelah Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Fawaqa tabbaqa ma akhbar. Maka ketika benar-benar terjadi apa yang diberitakan dalam ayat ini, maka itu adalah mukjizat, keajaiban, bukti kalau ayat ini bukan dari manusia. Bukti bahwa ayat ini dari yang maha mengetahui, yang gaib, maha mengetahui apa yang akan datang. Bahwa engkau akan dimenangkan, engkau akan dicukupi, engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'aminu bimithli ma amanu, maka berimanlah wahai kaum muslimin seperti berimannya mereka, berimannya Rasulullah dan para sahabat. Yakinilah dengan berita-berita Allah. Kalau Allah katakan in tansurullah yansurkum, yakin bahwa kita akan ditolong kalau kita membela agamanya. Ini barakallahu fikum. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau kalian beriman seperti mereka beriman, kalian dapat hidayah. Fa in tawallaw, tapi hati-hati kalau berpaling. Fa innamahum fi syiqaq. Mereka di dalam syiqaq, dalam kesesatan, dalam perselisihan, dalam pertikaian. Nasallahu alaihi wasallam al-afiyah. Wa sallallahu hidayah wa rahmah. Naktafi bihadza barakallahu fikum.